Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juroh dari kelas Biologi A semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai tugas UTS mata kuliah Ekologi Umum. Mari kita simak penjelasannya. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tetapi apakah perlu kita mempelajari tentang ekosistem? Coba kita lihat di sekeliling kita. Wah, ternyata ekosistem ini sangat menakjubkan ya. Di dalam ekosistem terdapat berbagai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk kita semua. Di dalam ekosistem juga terdapat dua komponen penting, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang hidup dalam satu ekosistem. Contohnya bunga, serangga, rumput, pohon, hewan-hewan, bahkan sampai ke mikroorganisme. Komponen abiotik terdiri atas komponen yang tidak hidup meliputi fisik dan keadaan lingkungan, misalnya cahaya, suhu, udara, angin, air, batu atau tanah. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen ekosistem. Interaksi tersebut dapat terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik atau antar komponen biotik. Pada ekosistem, secara umum kita mengenal adanya 3 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu antara kupu-kupu dengan bunga. Simbiosis mutualisme merupakan salah satu bentuk hubungan antara dua makhluk hidup di mana keduanya memberikan dan mendapatkan keuntungan satu sama lain lewat interaksi tersebut. Dalam hubungan ini, kupu-kupu tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Tetapi bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan dari adanya kupu-kupu tersebut, yaitu membantu penyerbukan bunga. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda. Salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan yang lainnya justru mendapatkan kerugian, dan hubungan tersebut bisa jadi merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, benalu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dengan menempel pada pohon mangga, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari benalu. Justru pohon mangga bisa kekurangan nutrisi yang dibutuhkannya sehingga sulit tumbuh, berbuah, atau bahkan pohon mangga tersebut bisa mati. Selanjutnya merupakan contoh dari simbiosis kompetisi antara kucing jantan dan kucing betina yang berebut ikan asin. Simbiosis kompetisi merupakan interaksi individu yang memperebutkan suatu sumber daya yang jumlahnya terbatas. Dalam kompetisi, biasanya organisme yang lebih kuatlah yang akan memenangkan sumber daya alam, sedangkan organisme yang lebih lemah terpaksa harus mencari sumber daya lain dengan cara bermigrasi. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Dalam hal ini, tanaman anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari,
air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.